Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan ter-up-to-date untuk Anda dari berbagai selebritis tanah air. Dan inilah Berita Selebritis lengkapnya. Berita pertama datang dari Aliando yang membangun chemistry dengan Natasha Wilona untuk film Argantara. Aliando Syarif dipasangkan dengan Natasha Wilona dalam film Argantara. Adapun cara Aliando untuk membangun chemistry dengan lawan mainnya itu, yaitu aktor kelahiran 1996 ini mengungkapkan bahwa dirinya sesekali ke kamar Natasha Wilona di lokasi syuting. Untuk meluruskan, Natasha Wilona menegur Aliando. Natasha Wilona menyebut bahwa kamar yang dimaksud Aliando adalah suatu base camp di lokasi syuting. Lebih lanjut, Aliando menjelaskan bahwa hal tersebut dengan Natasha Wilona. Terlebih, film Argantara merupakan comeback Aliando membintangi film setelah 3 tahun vakum. Film Argantara merupakan adaptasi dari novel karya Felistiana yang diproduksi oleh Hitmaker Studios. Selain Aliando dan juga Natasha Wilona, film ini juga dibintangi oleh Teuku Rasya, Fatah Syah, Samudra Taylor, dan Ahmad Pur, Yuke Chevron, Nathaniel, Ante, Andrew, dan lain sebagainya. Film Argantara ini dijadwalkan akan tayang pada November di bioskop Indonesia. Berikut wawancara dengan Aliando dan juga Natasha Wilona. Karakter Argantara juga menurut saya, Aliando Syarif, saya pun tertarik untuk memainkannya juga. Ini sangat bisa ditonton umur gitu pastinya. Gitu sih. Itu dari Ali. Dan bukan sebuah film yang ketika nonton dengan keluar jadi awkward. Tahu kan ada film-film seperti itu. Kalau ini bisa dinonton dengan keluarga, dan ketika mereka keluar sesuatu yang bisa didiskusi antara orang tua juga atau just yang anak muda juga. Dan tadi sempat aku tanya tentang itu peraturan itu ada, dispensasi juga ada. Jadi itu kita masuk ke memang cocok untuk yang diangkat zaman sekarang. Thank you. Thank you, Barki. Iya, halo semuanya, saya Aliando Syarif. Udah tadi. Kenalan lagi. Film anak geng motor gitu yang udah banyak kita lihat, tapi kayaknya ada yang satu hal yang nggak lengkap gitu loh. Jadi mungkin di sini ada yang gue lengkapi di Argantara. Dan karakter Argantara juga menurut saya, Aliando Syarif, saya pun tertarik untuk memainkannya juga. Ini sangat bisa ditonton umur gitu pastinya. Gitu sih. Itu dari Ali. Dan bukan sebuah film yang ketika nonton dengan keluar jadi awkward. Tahu kan ada film-film seperti itu. Kalau ini bisa dinonton dengan keluarga, dan ketika mereka keluar sesuatu yang bisa didiskusi antara orang tua juga atau just yang anak muda juga. Dan tadi sempat aku tanya tentang itu peraturan itu ada, dispensasi juga ada. Jadi itu kita masuk. Berita selanjutnya, berita duka datang dari Ibu Gading Martin yang meninggal dunia. Kabar duka Ibu Gading Martin meninggal dunia. Ini diketahui Ibu Gading Martin meninggal dunia pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dan kabar duka Ibu Gading Martin meninggal dunia ini tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga mantan suami Giselle Anastasia tersebut. Apalagi Gading Martin cukup dekat dengan sang ibu. Ayah dari Gempita, Nora Martin, itu pun mengungkapkan curahan hatinya atas kepergian sang ibu Farida Subjastuti. Sebelumnya, kabar wafatnya Farida Subjastuti ini dikabarkan langsung oleh Gading Martin melalui postingan Instagram story-nya pada Sabtu 1 Oktober 2022.
Dalam postingannya tersebut, Gading Martin mengabarkan bahwa sang ibu meninggal dunia pada pukul 13.57 di RS Polri Kramat Jati. Jenazah Farida kabarnya akan dimakamkan pada Senin 3 Oktober 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pada postingan lainnya, Gading Martin terlihat mengunggah potret hitam putih tangannya saat menggenggam tangan sang ibu. Postingan Instagram story Gading Martin dikabarkan sang mama meninggal dunia. Tak hanya itu saja, Gading Martin juga terlihat membagikan kenangan manisnya saat berdansa dengan sang ibu di akun Instagramnya. Melalui keterangan unggahan tersebut, Gading Martin mengungkapkan perasaan atas kepergian sang ibu. Ia percaya sang ibu kini sudah tak sakit lagi dan telah berada di surga. Di akhir keterangan unggahannya, Gading Martin memastikan bahwa ia dan saudara yang lainnya akan selalu mendoakan sang ibu. Berikut suasana rumah duka. Gading Martin berada di dalam tengah menerima tamu yang ingin melayat sang bunda. Gading terlihat cukup tegar atas kepergian ibundanya. Terlihat dia masih bisa berfoto dengan para tamu yang ingin mengabadikan kenangan terakhir bersama Ibunda Gading Martin, Farida Saptiastuti. Gading Martin terlihat masih menerima tamu kolega yang datang untuk melayat sang bunda di rumah duka Sentosa. Sebelumnya diberitakan bahwa Ibunda Gading Martin, Farida Saptiastuti, meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian jenazah Ibunda Gading Martin disemayamkan di rumah duka Sentosa di kawasan Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Saat ini jenazah masih disemayamkan dan dijadwalkan akan ada ibadah kebaktian sekitar pukul 19 malam ini. Sementara itu ibadah penutupan peti akan dilakukan pada Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 pagi dan kemudian jenazah akan diberangkatkan ke TPU Tanah Kusir untuk melakukan prosesi pemakaman. Terpantau beberapa artis seperti Ananda Omesh dan Ussy Sulistyawati sudah melayat ke rumah duka tempat Ibunda Gading Martin disemayamkan pada malam tadi. Sementara itu, Gisela Anastasia sendiri, mantan menantu dari Ibunda Gading Martin, terpantau belum datang ke rumah duka dan saat ini tengah berada di Bali bersama putrinya.
Berita selanjutnya, ijab kabul diadakan secara tertutup. Catherine Wilson akhirnya resmi dipersunting oleh seorang anggota DPRD. Catherine Wilson resmi menikah dengan Ida Masih pada Sabtu 1 Oktober 2022. Momen ijab kabul digelar di Hotel Mewah Jakarta Selatan. Pernikahan Catherine Wilson dan juga Ida Masih pun digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh 150 orang tamu saja, sudah termasuk dari pihak keluarga dan juga kerabat dekat. Akad nikah Catherine Wilson dan juga Ida Masih mengusut tema adat Sunda dan proses pernikahan ini tampak berjalan dengan hikmat. Sejumlah rekan artis nampak hadir dalam acara akad nikah wanita yang akrab disapa Keket tersebut. Sebut saja penyanyi Shanty Paradise, Alin Aden, dan juga Indah Kalalo. Mereka berdua hadir bersama sejumlah sahabat dari Catherine Wilson juga. Catherine Wilson pun merasa sangat bersyukur melihat acara pernikahannya dengan anggota DPRD Sulsel itu berjalan dengan baik. Untuk mas kawin, Ida Masih memberikan seperangkat alat sholat emas 100 gram serta 1 set berlian. Sementara itu untuk pemilihan tanggal 1 Oktober 2022, Catherine Wilson dan juga Ida Masih tidak memiliki alasan khusus. Termasuk juga konsep pernikahan Catherine Wilson juga tak neko-neko. Ia bersama sang suami Ida Masih hanya mengusung adat Sunda yang berasal dari sang ibu sebelum menggelar acara pernikahan. Catherine Wilson juga Ida Masih lebih dulu menggelar acara tunangan. Model sekaligus aktris itu dilamar pada 29 September 2022 lalu. Diberitakan sebelumnya Catherine Wilson pernah menikah dengan Ahmad Muklas Arafat tahun 2012, namun pernikahannya hanya bertahan selama 1 tahun. Catherine Wilson dan Ahmad Muklas Araf resmi bercerai pada Juni 2014 usai ia menggugat cerai mantan suaminya sejak Februari 2013. Sedangkan Ida Masih juga dikenal sebagai mantan tunangan dari penyanyi Sinta Bahir di tahun 2018 silam. Namun sayangnya rencana pernikahan mereka batal. Gosip yang beredar menyebut Sinta merasa baru mengetahui sifat asli Ida Masih setelah mereka bertunangan. Sinta yang tak bisa menerima sifat asli Ida memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Berikut wawancara dengan Catherine Wilson. Boleh foto dulu teman-teman media, silahkan. Masih dah, Mbak Keket, lihat sini, tahan, 1, 2. Ya Allah, Nora banget aja. Mas Ida, Mbak Keket, yang handphone putih ini di bawah. Makasih. Foto dengan Mbak Mas. Oke, sudah fotonya? Oke. Mungkin kita langsung aja akan ada beberapa yang akan disampaikan oleh Kak Catherine dan juga Mas Idam di hari bahagianya hari ini. Tepat hari ini jam 10 sudah resmi, sudah sah menjadi suami istri. Semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah ya teman-teman ya. Dan juga diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha, amin. Mungkin dari siapa dulu, Kak Catherine boleh menyampaikan kebahagiaannya kepada teman-teman awak media yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari media. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah di siang hari ini Catherine mau berbagi kebahagiaan. Kita dinyatakan sudah sah sebagai suami istri ya. Tadi akad nikahnya dilakukan di jam 10 pagi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan baik. Ini undangannya private sih ya, maksudnya keluarga aja. Jadi benar-benar keluarga Catherine yang di sini dan ada dari luar kota juga sih, dari keluarga Idam juga yang dari Makassar ya. Iya. Itu kita berdua mohon doa restunya. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih buat teman-teman pers untuk waktunya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman media yang ingin bertanya, silakan Mas dari media mana. Halo Mbak Eva, akhirnya ya. Selamat mungkin buat Pak Keket sama Mas Idam akhir ini melangsungkan pernikahan. Bisa cerita sih proses kalian, perkenalan kalian tuh gimana sih sampai akhirnya kalian akhirnya jatuh cinta berdua gitu dan akhirnya hari ini mengikat janji untuk pernikahan. Selalu bagian yang ngomong-ngomong aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua wartawan yang datang di sini, media. Saya merasa bangga hari ini berlangsungnya acara nikahan saya dengan Catherine Wilson. Makasih banyak semua datang ke sini untuk mau meliput. Awalnya gimana sih Bang bisa perkenalan awalnya dengan Keket dan jatuh cinta sama Keket sendiri gimana? Perkenalannya singkat sekali, cuma kurang lebih 3 bulan. Saya langsung jatuh cinta sama Keket. 3 bulan itu baru kenal 3 bulan atau sudah lama kenal dan 3 bulan pendekatan apa? Selama 3 bulan kenal sampai hari ini. Apa yang bikin yakin Bang? Dan Bang Keket juga Bikin jatuh cinta selama 3 bulan. Bikin saya jatuh cinta karena dia orangnya sopan, santun, attitude-nya bagus dan banyak menghargai, dia menghargai keluarganya. Begitupun dia ketemu sama keluarga saya, dia bagus, menghargai semua keluarga saya. Biarpun saya keluarga dari kecil, dia alhamdulillah dia baik ke keluarga saya. Kak Keket ketemu di mana? Dikenalkan kah atau dijodohkan mungkin? Kalau dijodohin sih enggak ya, sebetulnya dikenalin sih memang. Nggak mungkin kenalan sendiri ya, karena kalau di sana aku di sini kan. Jadi kita ketemu waktu itu kebetulan dikenalin sama salah satu teman ya, salah satu mungkin buat saya adalah teman, tapi buat Idam adalah ini ya, kerja ya, dia kerja di kami ya, maksudnya rekan kerja. Jadi udah ketemu dan semenjak dari yang ketemu itu udah mulai intens ya, dekatnya tapi ini beda kota tetap, jadi telepon-teleponan aja gitu. Terus habis itu baru setelah sekian berapa lama ya, nggak sampai sebulan ya, ketemuan lagi gitu deh, jadi dekat deh. Terus Idamnya bilang mau serius, udah kita jalanin aja. Jadi pacarannya apa ya? Pacaran nanti setelah nikah kayak baru taruh ya, hitung-hitung ya. Jadi kita saling mengenal aja sih, saling mengenal satu sama lain, terus mengenal sifat satu sama lain juga, terus kenal sama keluarga gitu. Jadi belum sempet tuh yang pacaran kayak orang-orang gitu, pergi nonton, pergi apa, itu belum. Yang bikin klik apa? Hijab kabul memberikan mas kawin apa boleh tahu? Jadi proses hijab kabul itu saya emas 100 gram sama seperangkat alat sholat. Pertimbangan memberikan mas kawin 100 gram itu sendiri apa sih? Maknanya apa? Karena tanggal ini 1 Oktober gitu ya. Bisa juga tanggal 1 Oktober. Jadi itu saya kasih emas 100 gram dengan emas 1 setel, berlian 1 setel. 1 setel. Ya. Kalau untuk pemilihan tanggalnya kenapa di tanggal 1? Kan ada momen spesial nggak sih Kak Keket? Kenapa di tanggal 1? Kenapa ya? Kebetulan ada kata hidup. Apa ya menurut kita ya bagus aja lah, maksudnya juga kan kita udah sama-sama dewasa ya, terus kita juga berdua kan sudah sama-sama pernah menjalankan hidup rumah tangga, terus ya udah saling kenal, mau apa lagi gitu kan, jadinya ya udah kita jadi mau proses nikah aja, nanti pacarannya kan bisa setelah nikah. Rencana bulan madu kemana Pak Keket?
Rencana bulan madu kemana-mana ya. Udah banyak sih planningnya, cuma nggak tahu nih yang berjalanin yang mana dulu. Besok juga kita mau nemenin keluarga dulu kan, mumpung yang keluarga Makassar lagi di Jakarta, mungkin kita ajak yang dekat-dekat dulu nih, mau ke Bogor, ke Bandung, gitu-gitu ya. Sebelum mereka kembali ke Makassar. Terus setelah itu mungkin kita mau kemana? Kita juga rencana mau ke Bali, mau ke Pulau Lembongan. Banyak sih ya. Mau ibadah umroh juga bersama akhir bulan. Pak Keket doain ya, mau ke Eropa tapi nanti kita baru planning sih. Kalau untuk sendiri bakal gas atau Momongan, justru kita berdua. Berita selanjutnya, gelar Festival Kuliner Jajaran Nagita Slavina mempunyai tujuan mulia. Nagita Slavina mengadakan festival kuliner selama 9 hari yang bertajuk Jajaran Festival. Ada sekitar 50 tenan kuliner yang akan memeriahkan festival kuliner tersebut. Jajaran Festival berlangsung di One Stereo CBD Kuningan, Jakarta Selatan, mulai tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober 2022. Ada 50 tenan kuliner dari UMKM hingga kuliner hits milik selebriti. Gigi, sapaan Nagita Slavina, menceritakan awal mula terciptanya Jajaran Festival. Gigi mengaku memang menyukai jajanan dan awalnya hanya sebuah konten untuk kanal YouTube-nya. Di balik festival yang digelar, Nagita mempunyai tujuan mulia. Istri dari Raffi Ahmad ini mengaku ingin membantu UMKM. Jajaran menghadirkan menu makanan seperti telur gulung gilan, telap telep, kue balok Batavia, durenia, omija, bakso aci 29, dan lain sebagainya. Semua tenan kuliner itu dipilih berdasarkan persetujuan Nagita Slavina. Untuk datang ke festival tersebut tak ada tiket masuknya, jadi hanya bayar jika Tribuners ingin membeli makanan dan juga minuman. Jadi Tribuners bisa langsung top up atau transfer saja, tak hanya tenan kuliner. Jajanan festival juga akan diperiahkan dengan festival musik dengan menghadirkan musisi ternama. Berikut wawancara dengan Nagita Slavina. Jajaran festival, bisa makan bareng, ada hiburan-hiburan juga, jadi nggak cuma makan aja, cuman ada musiknya juga ada, terus kumpul-kumpul komunitasnya juga ada, terus kayak hari ini ada acara nonton film bareng, terus ada konsernya juga, jadi insya Allah macam. Kalau untuk konternya ada berapa nih sebenarnya? Konternya kita ada 53 dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober. Ide awalnya gimana Kak Gi sampai akhirnya bikin jajaran yang gede banget ini? Jadi memang awalnya tuh sebenarnya dari konten gitu, jadi kita di Rasa Entertainment itu ada konten yang dari jajaran. Nah itu awalnya tuh karena pandemi, aku suka jajan-jajan, waktu itu sempat jajanan tuh kan susah gitu kan carinya kan, jadi bener-bener mau pergi kan nggak boleh, di rumah aja. Nah kebetulan di rumah banyak orang, jadi aku bilang yaudah kita bikin jajanan di rumah aja gitu. Jadi jajanannya kita bawa ke rumah, kok banyak orang, jadi kita bisa pesan banyak gitu, sekalian bantuin mereka gitu kan. Kayak misalnya kayak di sekolah-sekolah itu kan tutup, sekolahnya aja tutup, nggak bisa ada yang jajan gitu. Jadi kita pengennya sekalian bantuin juga, promosi juga, sekalian beli dagangan juga gitu. Terus karena sekarang ya alhamdulillah keadaan udah jauh lebih baik, udah bisa bikin acara festival, banyak juga kan yang bilang pengen makan, jadi yaudah kenapa, sebenarnya udah kepikiran udah lumayan lama sih gitu bikin kayak festival kayak gini gitu kan, banyak juga sebelumnya. Nah karena yang nonton sebenarnya si jajaran sini juga lumayan banyak gitu yang suka kontennya, yaudah kenapa nggak kita bikin festival offline aja. Bantu UMKM hari ini, bantu UMKM juga ya. Iya. Hai Gigi, untuk kurasi sendiri tenan-tenan 53 tenan ya, ada kendala, tantangan atau ada kesulitan nggak sih untuk menghadirkan di sini? Pastinya karena kan ya alhamdulillah yang kita juga banyak gitu. Tapi memang kita ada hubungan karena kan sebenarnya kan jajan sini kan awalnya jadi konten. Aku pengennya juga orang bisa ngerasain apa yang aku rasain. Jadi yang aku kasih preferensi itu memang yang beberapa yang memang sudah pernah aku coba gitu. Jadi supaya lebih terkurasi, nggak dua kali lagi harus kurasi lagi. Tapi ya
pengennya sih kedepannya nanti kalau ada lagi ya bisa provide lebih banyak UMKM lagi, usaha lain atau jajan-jajan. Mungkin ada sharing cerita dari penjual itu ketika Kak Gigi membeli, ada dampak buat mereka setelah penjualan nggak? Alhamdulillah sih, tapi mungkin detailnya aku juga nggak tahu sih, tapi ya beberapa cerita ya alhamdulillah. Mungkin mau dia ada di luar kota? Ya pengennya sih kalau memang ada antusiasnya gitu, pengen juga sih nanti di luar kota kita bikin insyaallah. Berita terakhir datang dari Lesti Kejora. Cedera kepala dan kerongkongan, 3 dokter tangani Lesti Kejora di rumah sakit. Dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora cukup berakibat fatal. Lesti harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang menurun. Dokter menyebut Lesti mengalami cedera di bagian kepala dan kini dia dalam pengawasan tenaga medis di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Dr. Puspa Haji Widyadi kepada awak media. Setidaknya ada 3 dokter yang menangani Lesti secara langsung. Dugaan perlakuan KDRT dari Bilar menjadi penyebab Lesti mengalami cedera di kepalanya. Saat ini ibu 1 anak itu masih melakukan pengecekan ke beberapa dokter, termasuk dokter THT hingga spesialis saraf. Berikut suasana rumah sakit tempat Lesti Kejora dirawat. Selamat siang Sobat Grip. Saya Vicky Leri. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, tepatnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bisa Sobat Grid lihat situasi terkini di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta Menteng terlihat sepi pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Seperti diketahui bahwa di rumah sakit ini penyanyi dangdut Lesti Kejora sedang menjalani perawatan setelah dugaan mengalami KDRT yang dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar. Berdasarkan informasi, Lesti sendiri sudah dirawat sejak dirinya membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu 28 September 2022. Menurut salah satu dokter yang ikut menangani Lesti di rumah sakit ini, yaitu Dr. Puspa Widyawati, menyampaikan bahwa Lesti ditangani oleh 3 orang dokter spesialis. Diketahui bahwa salah satu dokter yang menangani Lesti merupakan dokter spesialis saraf yang secara khusus menangani bagian kepala ibu dari 1 orang anak tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa Lesti sempat mengalami kekerasan dari sang suami, di mana dirinya mengalami kekerasan seperti dicekik dan juga dibanting ke kasur setelah terjadi adu mulut di antara keduanya. Menurut kuasa hukum Lesti Kejora, yaitu Sandi Arifin, mengatakan bahwa kondisi terkini dari Lesti ialah masih belum bisa banyak bicara. Dirinya mengatakan bahwa Lesti masih harus fokus untuk memulihkan kondisi kesehatannya sebelum nantinya melanjutkan laporannya tersebut. Untuk dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa nantinya Rizky Bilar akan secepatnya diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan rencana, Rizky Bilar akan diperiksa pada pekan depan.
Hingga saat ini belum terlihat sahabat maupun kerabat dari Rizky Bilar maupun Lesti Kejora yang datang menjenguk di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta Menteng ini. Ikuti terus update perkembangan kasus KDRT yang dialami oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora hanya di live Facebook grid.id. Terima kasih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan Facebook dan Instagram Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.